Kidung itu gimana kalau ternyata itu nggak digunakan sebelum ritual? Apakah ada yang itu Mas? Menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang benar-benar masih memegang teguh spiritualisme Jawa, kidung gedong kuning itu sangat penting ya, karena mereka merasakan, menjiwai betul apa yang dimaksudkan dalam tembang-tembang mocopat tersebut. Karena pangkur, kalau saya belajar di sastra Jawa, memang salah satu tuahnya atau khasiatnya untuk menyingkirkan berbagai gangguan. Itu pangkur. Maka sangat penting ini prosesi adat tradisional yang dijamas adalah benda pusaka. Tujuannya adalah mengeluarkan berbagai sukerto, berbagai kotoran yang ada di keris secara fisik dan yang ada di dalam diri kita secara spiritual. Kan dikeluarkan pasti ada kotoran yang keluar, supaya itu tidak mengganggu semua yang ada di dalam prosesi ini. Maka dilantunkanlah kidung itu kalau dari dalam. Nah, kalau dari luar juga ada, karena tentu masyarakat Jawa kan percaya dengan konsep itu, tentang konsep bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk Tuhan lain yang nampak maupun yang tidak. Kalau kita menggunakan satu tempat, tentu akan bersinggungan dengan yang lain. Itu sebagai simbol bahwa kita permisi itu bisa. Bisa nggak Mas kidung itu diganti sama kidung-kidung lain, atau mungkin nggak dikidungkan tapi didoakan misalnya? Kidung itu sendiri atau mocopat pangkur khususnya, secara esensi itu juga doa. Maka kalau digantikan misalnya dengan cara lain, dengan doa, jika kita benar-benar menjiwai, mungkin bisa. Tapi apakah konsep baru misal kita buat dengan doa-doa tertentu yang kita susun sendiri, apakah benar-benar bisa mengimbangi tuah atau manfaat atau khasiat dari tembang pangkur yang sudah ada? Tapi ya juga tergantung bagaimana nyambungnya hati yang melantunkan doa kepada Sang Pencipta, itu juga tergantung itu. Tapi secara prinsip, sesuatu yang sudah dilakukan, dibudayakan sejak lama, dipercaya oleh kolektif masyarakat yang begitu banyak, di situ pasti muncul kekuatan. Kalau orang ilmiah mengatakan itu sebagai sugesti, maka pangkur yang sudah dipakai berabad-abad ini, kalau saya mengatakan tuahnya akan lebih besar daripada kita nyusun doa sendiri. Bisa, tapi lebih utama kita pakai yang sudah ada dan kita masih mempertahankan, kan berarti sudah teruji. Berarti selama ini pakai kidung sama itu 3 itu yang sama yang kalau singgah? Yang gedong kuning, kalau singgah itu gedong kuning, itu tadi 2 potong. Mas, apa yang terjadi kalau semisal mungkin itu tidak diyakini atau tidak dijiwai dengan serius, apa yang terjadi kalau kita nggak menunjukkan itu? Berarti apa yang kita lakukan tidak dengan rasa. Kalau kita melakukan sesuatu tidak dengan rasa, pasti tujuannya tidak akan kita dapat. Maka yang didapat ya, kita tidak akan mendapatkan tujuan yang seharusnya dari prosesi itu. Mas, apa yang terjadi kalau nggak
kita tuh enggak, maksudnya tidak dikidungkan. Jadi mungkin ada pengalaman Saya sendiri belum pernah melakukan proses ijamasan tanpa melakukan gitu. Tapi ada pengalaman misalnya, dalam proses pembuatan atau dengan proses jamasan sudah dikidungkan, tapi masih ada sesuatu yang terjadi itu bisa. Misalnya dulu waktu saya ini bukan soal kidung saja misalnya, karena saya selalu melakukan kidung, selalu menembangkan gedung ini. Tapi misalnya kita kurang melakukan satu syarat. Tadi pangkur kan salah satu syarat dalam prosesi. Misalnya ada syarat lain yang saya lupa atau saya tinggalkan, atau kita langgar. Saya pernah waktu itu babar keris dapur Sabu Inten 11. Waktu itu saya melanggar pantangan. Orang memulai membuat keris sampai dengan selesai itu tidak boleh mengganggu hajat hidup makhluk lain sama sekali. Dia motong hewan nggak boleh, walaupun itu hewan kalau secara hewan halal dipotong. Tapi kalau dia dalam proses pembuatan keris tidak boleh, apalagi yang tidak halal untuk kita potong misalnya. Saya pernah lupa, itu saya waktu nempa di atas saya ada rumah tawon misalnya. Saya matikan itu tawon, saya bunuh itu tawon. Ada dampaknya. Secara energi keris yang saya buat itu menjadi panas. Bahasa Jawanya ngerangsang. Secara energi bisa dibaca oleh orang-orang tertentu yang bisa membaca energi. Energinya kayak gimana? Dia lebih, kalau kita rasakan sadar atau tidak tergantung orangnya. Orang yang memegang keris itu bakal sering marah, sering jengkel dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Dan ada juga satu peristiwa kita melakukan jamasan di sini. Mungkin di situ kita ada lupa satu syarat atau memang di keris itu ada energi dari luar yang diinjeksikan ke dalam bilah itu. Kemudian sepulang dari jamasan misalnya, itu banyak semua yang hadir itu, hampir semua yang hadir itu ada yang demam, sakit, ada yang teman saya itu sampai nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri dari tiduran, dari duduk, kayak lumpuh sementara. Ada yang pulang langsung nabrak tiang listrik itu, ada pulang dari sini belum sampai rumah, macam-macam. Mungkin itu adalah salah satu syarat yang kurang, atau ada satu treatment yang kurang, atau satu hal lain. Kalau syarat dari jamasan pusaka ini, syarat utamanya apa sih? Syarat utama tentu tadi minimal sesaji itu cok bakal. Terus pasti harus ada air dan sekar kembang telon. Kembang telon minimal. Nanti bisa kembang sekar setaman atau dan sebagainya. Kemudian waktu membasuh yang jamas itu harus minta izin kepada empu pembuat keris itu dulu, menghormati leluhur intinya, bahwa keris karya Paduka saya jamas. Intinya kalau syarat utama cuma air kembang dan sesaji minimal cok bakal dan menyam. Orang menyam itu aja sih. Jadi kidung tuh nggak termasuk. Ya, termasuk itu untuk membuka.